Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Firmanda dengan NIM K1A12200. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan tentang Troncus niloticus atau kerang lola. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah morfologi dari kerang lola atau Troncus niloticus. Untuk pertama kalinya, dideskripsi oleh Linnaeus pada tahun 1767. Hasil deskripsi tersebut menyebutkan bahwa lola merupakan kerang berukuran besar, cangkangnya berbentuk kerucut dengan 10-12 buah bulir, perputaran seluk whorl atau berbentuk spiral yang jelas. Beberapa seluk permulaan memiliki tonjolan-tonjolan kecil. Seluk akhir whorl berbentuk lingkaran yang mencembung dan besar. Volumelenya tipis yang ujungnya memiliki tonjolan seperti gigi. Cangkangnya berwarna dasar krem keputihan dengan corak bergaris merah lembayung. Sementara dasar cangkangnya berbintik merah muda. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka klasifikasi kerang lola adalah sebagai berikut. Pertama, kerang lola merupakan filum dari Mollusca, kelas dari Gastropoda, kemudian ordo dari Arscae Gastropoda, kemudian famili dari Trochida, kemudian genus dari Troncus, kemudian spesies dari Troncus niloticus. Kemudian, cara hidup dari kerang lola. Kerang lola dikenal sebagai biota nokturnal, yaitu biota yang aktif mencari makanan pada malam hari, memiliki pergerakan lambat, dan umumnya menetap di suatu lokasi yang memudahkannya dapat diambil dengan cara menyelam. Habitat alami lola adalah daerah terumbu karang, terutama pada daerah rataan karang dengan susunan substrat karang mati dan karang hidup, dengan sejumlah besar alga hijau dan coklat yang menempel pada permukaannya, dan merupakan salah satu sumber makanannya. Secara ekologi, lola memiliki manfaat di ekosistem terumbu karang sebagai herbivora yang mengontrol populasi makroalga. Penyebaran lola sangat terbatas, terutama pada ekosistem terumbu karang. Hampir seluruh laut di Indonesia, Pasifik, bahkan hingga ke perairan Indo-Australia memiliki ekosistem yang cocok sebagai habitat lola. Namun, berdasarkan penelitian tersebut, ternyata bahwa di sekitar Kepulauan Yap, Palau, dan Atol Helen merupakan lokasi yang paling cocok untuk pertemuan lola. Pada awal tahun 1927, diadakan pembinaan besar-besaran kerang lola dari tempat tersebut ke Turk, Saipan, Guam, Ponape, Marshall, dan Mulu oleh orang-orang Jepang. Di perairan Indonesia, khususnya di Maluku, penyebaran kerang lola terkonsentrasi dari Maluku Tenggara, Utara, dan Tengah. Yang paling tinggi, kepadatannya ditemukan di Pulau Kei Besar. Kemudian di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, lola ditemukan di Kepulauan Sembilan, perairan Pantai Bira, Supermande, dan Kepulauan Pangkep, perairan Baru, dan Pulau Liokan Loe. Baik, sekarang saya akan menjelaskan metode penangkapan atau pengambilan di alam. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengambil kerang lola di alam. Pertama, metode air mengalir. Induk lola dimasukkan ke dalam akuarium yang berukuran 40x30x30 cm. Kemudian air laut dialirkan terus-menerus selama kurang lebih 6 jam dengan debit air 7,87 liter. Kemudian dipindahkan ke dalam bak pemijahan yang berukuran 160x120x60 cm. Kedua, metode tekanan suhu. Induk lola ditempatkan dalam wadah fiber, kemudian dijemur di bawah sinar matahari dengan suhu 37-38 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dipindahkan ke dalam bak pemijahan. Ketiga, metode aerasi kuat. Induk lola dimasukkan ke dalam bak fiber gelas ukuran 100 liter dan memasukkan air laut sebanyak 40 liter, kemudian diberi air sekuat selama kurang lebih 8 jam dengan oksigen terlalu 6,4 ppm, kemudian lola dimasukkan ke dalam bak pemijahan. Keempat, metode kombinasi tekanan suhu dan air mengalir. Induk lola ditempatkan dalam wadah fiber, kemudian dijemur di bawah sinar matahari dengan suhu 37-38 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dipindahkan ke dalam akuarium yang dialiri air laut dengan debit air 7,875 liter dengan selama kurang lebih 6 jam, kemudian dipindahkan ke dalam bak pemijahan. Kemudian, kerang lola sebagai salah satu sumber daya ekosistem terumbu karang yang memiliki potensi yang cukup besar. Namun, dengan adanya eksploitasi yang cenderung berlebihan, sehingga saat ini populasinya sudah menurun drastis. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa lola merupakan hewan yang dilindungi. Hal ini tentunya mendorong peneliti untuk melakukan berbagai cara untuk meneliti dalam rangka upaya budidaya. Nah, di atas adalah merupakan salah satu budidaya dari kerang lola.
Kerang lola atau Trocus lineaticus ini memiliki manfaat ekologis dan ekonomis bagi manusia. Secara ekologis, kerang lola berperan sebagai herbivora yang mengontrol populasi makroalga di ekosistem terumbu karang. Selain itu, kerang lola juga memiliki nilai ekonomis, di mana dagingnya dapat dikonsumsi sebagai sumber protein dan cangkangnya berguna sebagai bahan pembuatan kancing, baju, dan perhiasan. Salah satu kandungan penting yang ada di dalam daging kerang lola yaitu adalah protein. Protein yang penting bagi tubuh manusia. Berdasarkan hasil penelitian, kadar protein dalam daging kerang lola basah ditemukan sekitar 18,3%, sementara daging kerang lola kering mengandung sekitar 65,5% protein. Protein merupakan nutrisi penting yang berperan dalam membentuk massa otot, merawat jaringan tubuh, dan mempercepat proses penurunan otot yang kaku dan nyeri. Oleh karena itu, konsumsi daging kerang lola dapat memberikan asupan protein yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Selain itu, daging kerang lola juga dapat dikonsumsi sebagai sumber protein yang lebih sehat karena kandungan lemak dan kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan daging ayam atau sapi. Setelah kandungan protein, daging kerang lola ini juga memiliki nutrisi dan mineral. Berdasarkan penelitian dilakukan, kandungan vitamin atau mineral dalam kerang lola atau Trocus lineaticus ini mungkin mencakup beberapa nutrisi penting. Diketahui mengandung berbagai nutrisi seperti kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B12, vitamin C, kalsium, dan kalium. Nah, baik, jadi kandungan yang bermanfaat bagi manusia ini adalah salah satu tadi yang sudah dijelaskan adalah protein. Jadi protein ini sangat bermanfaat bagi manusia. Kemudian ada vitamin, kemudian ada mineral juga, dan ada nilai-nilai ekologisnya dan ada nilai ekonomisnya. Jadi alangkah baiknya kita dapat melestarikan kerang lola ini atau Trocus lineaticus ini karena kandungannya sangat bermanfaat bagi manusia. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai Trocus lineaticus atau kerang lola. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pasang buah lam tangganya jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.